Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di warung kopi manis yang menyajikan konsep-konsep lama. Dan saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Sri Laila Sari dari fraksi Gerindra. Ya pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ibu Sri Laila Sari dari fraksi Gerindra. Ya Ibu Sri, apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Bu Sri, saya mau tanya, ini kan kemarin tuh ada kasus pedofil ya? Ya, Pedofil digelar di Pengadilan Negeri Kuningan. Nah, menurut pendapat Ibu, ketika Ibu merasakan sangat mengiris dong. mengiris banget, Apalagi itu anak masih di bawah umur sekali ya, masih perlu bimbingan kita ya, ya. Dalam baru 3 pengawasan tahun setengah ya, 3 tahun 4 tahun ya, 4 Iya. tahun sama 7 tahun. sama 7 tahun. Hmm. Nah, apa yang akan Ibu lakukan sebagai ketua Rampak Pola? Karena prinsip kami ketika di Rampak Pola ini, kalau kita mengalami penemuan berbagai kasus, kita 0 kasus ke 0 kasus kembali. Nah, waktu itu berawal dari ibunya yang banyak bercerita, akhirnya ibunya dikuatkan oleh kami, ibunya melapor dan alhamdulillah ya warga di sana pun sama gitu ya, meminta untuk saya mendampingi kasus. Siapa yang hadir ke Rampak Pola? Hampir banyak lah Bu ya gitu. Ya. Cuman kan kita nggak bisa di-up ya, karena kerja kami ini nggak harus expose ya gitu. Tapi kita tetap ya, walaupun memang saya sebagai koordinator Rampak Pola gitu ya, saya selalu setiap ada kasus per kasus ini saya selalu mendampingi sampai, termasuk kemarin juga pendampingan kasus anak yang ada kekerasan anak gitu ya, itu dari 0 kasus sampai 0 kasus lagi, anak itu sampai damai lagi, sampai saya titipkan ke kepala desanya, ke keluarganya gitu. Betul memang di zaman sekarang ya pasca pandemi COVID ini ya, kenakalan itu tidak bisa dihiraukan ya, mungkin itu kasusnya tidak seberapa, cuman kan ini masuk di ranah kepolisian, jadi tetap kami dampingi. Bu, pernah nggak ada suatu kasus misalnya benturan sama keluarganya? Ada. Oh, ada nah juga. ini juga sebenarnya yang ini juga hampir sama, ada benturan juga, gitu. tapi kita kuatkan dari sisi berbagai aspek ya gitu ya. Akhirnya si ibu ini kuat juga. Awalnya sih memang si ibunya agak ragu untuk melaporkan, satu keraguan Takut itu ya? ada rasa ketakutan juga, termasuk dari sisi keluarganya juga gitu. Ada yang ya bukan melarang, jadi udahlah gitu Nggak ya usah jadinya. gitu. Tapi saya terus kuatkan, karena kalau kasus ini selalu didiamkan ya, dibiarkan ya, ini para pedofil akan berkeliaran. Ini sebenarnya metode yang saya lakukan untuk kasus ini, mudah-mudahan ini menjadi pemerhati semua masyarakat, apalagi terutama sosok Indonesia, apalagi sosok ibu ya. Ibu yang menjadi jantung di dalam rumah tangga, ibu sebagai penyangga di dalam kehidupan rumah tangga, apalagi ibu adalah pelindung untuk anak gitu ya. Nah ini saya yakin ya, karena banyak kasus yang tidak mau direct melaporkan seperti ini, karena banyaknya kendala ya. Karena memang mungkin malu atau juga ada nama satu atau apa ya, kayak gitu. betul. Jadi metode ini mudah-mudahan ini bisa dibaca oleh semua, apalagi sosok ibu ya, baik ibu ataupun orang tua yang memang mempunyai anak, apalagi seorang perempuannya Bu ya, yang bekerja ya. Ini kebetulan ibunya juga bekerja, metode ibu bekerja ini betul-betul intens buat mengawasi anak untuk di zaman sekarang ini, karena kejahatan ini banyak muncul sekarang ini ya dari berbagai aspek ya. Jadi sosok ibu ini yang memang harus betul-betul kuat, betul-betul sosok ibu yang intens ketika dia dalam kehidupannya yang seharusnya mengurus anak, dia juga bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Berarti kita juga harus memperkuat seorang ibu ya, ketika punya masalah seperti itu ya. Betul. Terus dari Rampak Pola sendiri ada kasus apa lagi setelah ini? 1, 2, 3. Tapi itu selesai dengan ininya ya. Kita nggak terlalu blunder gitu. Cuman yang ini yang saya blunder ini, pedofil anak di bawah umur Ya, ini yang sangat-sangat luar pemirsa. biasa gitu ya. Sampai Pak Bupati dengan Pak Sekda juga sungguh sangat tercengang ya dengan kok di Kuningan ada gitu. Dan saya juga berterima kasih pada beliau ya, kepada Pak Bupati, kepada Pak Sekda yang sudah mensupport secara ini baik unsur kepolisian maupun si korban tersebut. Karena di dalam permasalahan yang ini, yang kasus yang sekarang dihadapi ini, ada sesuatu hal yang mungkin bisa
meloloskan kasus per kasus yang itu sudah menjadi bahasan umum ya itu. Karena kadang-kadang bahasanya begini, dengan uang juga kasus ini bisa beres dengan dana itu. Justru di sini kita menjadi tantangan buat kami gitu ya. Saya juga mau dalam permasalahan kasus yang kemarin ya, kasus pedofil anak ini mudah-mudahan menjadikan cermin ya buat semuanya ya, menjadikan perhatian juga walaupun memang ini masih dalam tahap awal ya pemeriksaannya. Tapi tidak salah apabila saya secara pribadi yang mengucapkan terima kasih kepada kepolisian beserta jajarannya tingkatan apalagi di unit PPA. Terima kasih juga kepada Pak Bupati dan Pak Sekda yang sudah mensupport kinerja kerja unit PPA dalam penanganan kasus ini ya, sampai di tingkatan Polda, juga kepada warga Ciasem yang sudah semangat sekali membantu menggiring sampai dia mengawal juga ya, support semangat. Saya salut sekali lah dengan warga di sana, bahu-membahu mereka ingin kasus ini, ingin kebenaran keadilannya, mungkin dia membutuhkan kebenaran keadilan itu. Termasuk juga kepada teman-teman media juga ya, terima kasih yang tak terhingga, juga kepada beberapa komponen LSM ataupun wadah yang bergerak di bidang sosial juga terima kasih. Terutama sekali saya ucapkan terima kasih kepada KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia ya, yang sudah mensupport ibu korban, dan terus semangat ya untuk KPPI berlanjut di next yang akan datang, mungkin seperti itu ya. Itu saja. Juga terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kuningan yang sudah memberikan masukan-masukan kepada kami terkait kasus ini, karena memang kasus ini sungguh sangat luar biasa ya, pedofil anak di bawah umur. Kita tunggu episode selanjutnya, keadilan berada di pihak mana ya, mungkin seperti itu.